wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Bunga Indah dari kelas M02 Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di dalam video ini saya akan menjelaskan dan mengenai DNA, RNA, dan dogma sentral. Mari kita lihat video berikutnya. DNA atau deoksiribonucleic acid merupakan asam nukleat yang di dalamnya ini memiliki informasi genetika suatu makhluk hidup yang nantinya akan diwariskan ke makhluk hidup ke keturunan selanjutnya. Secara struktural, DNA yang biasa kita temui ini memiliki dua unting biopolimer yang nantinya akan berpilin dan membentuk double helix. Biopolimer ini biasa disebut dengan polinukleotida, yang dimana masing-masing polinukleotida ini tersusun dari molekul-molekul nukleotida. Masing-masing nukleotida ini nantinya akan disatukan oleh ikatan hidrogen dan basa-basanya. Basa-basa dalam DNA ini terdiri dari adenin, sitosin, guanin, dan timin. Agar bisa lebih jelas lagi, kita bisa lihat gambar di samping. Gambar di samping merupakan 4 nukleotida yang nantinya akan membentuk 2 pasangan basa, di mana adenin dan timin ini membentuk 2 ikatan hidrogen, dan sedangkan sitosin dan guanin ini akan membentuk 3 ikatan hidrogen. Nah, masing-masing nukleotida nanti ini berhubungan di bagian gugus gulanya dan fosfatnya, jadi sehingga bisa membentuk helix ganda. Nukleotida merupakan senyawa organik yang terdiri dari nukleosida dan gugus fosfatnya. Nah, nukleotida ini terdiri dari 3 komponen, yaitu 1 gugus basa nitrogen, 1 gugus fosfat, dan 1 gula pentosa. Untuk di DNA sendiri, gula pentosanya adalah berupa gula deoksiribosa. Nah, jika kita lihat gambar di samping merupakan struktural dari nukleotida, yang dimana di gambar di samping ini terdapat 3 gugus fosfat yang warna merah dan nukleosida yang warna biru, kuning, dan hijau. Nah, nukleosida yang memiliki 1 gugus fosfat disebut nukleosida monofosfat, sedangkan nukleosida yang memiliki 2 gugus fosfat disebut nukleosida difosfat. Nah, untuk nukleosida yang memiliki 3 gugus fosfat disebut nukleosida trifosfat. Nukleosida sendiri merupakan nukleotida yang gugus fosfatnya ini terhidrolisis, atau bisa lebih simpelnya lagi adalah nukleosida ini merupakan nukleotida yang tanpa gugus fosfat. Untuk basa nukleosida ini biasa disebut dengan basa nitrogen. Nah, biasanya ini dilabeli dengan base atau glycosidic bond yang memiliki arti ikatan glikosidik. Basa nitrogen ini terdiri dari dua kelompok, yaitu purin dan pirimidin. Untuk purin adalah adenin dan guanin, dan pirimidin adalah sitosin dan timin. Untuk di dalam DNA, di dalam RNA, pirimidin di dalam timin ini nanti diganti menjadi urasil. Nah, masing-masing basa nitrogen ini akan memiliki pasangannya, yaitu untuk adenin akan membentuk 2 ikatan hidrogen dengan timin, sedangkan guanin akan membentuk 3 ikatan hidrogen dengan sitosin. Di dalam DNA ini ada ikatan fosfodiester. Apa itu ikatan fosfodiester? Ikatan fosfodiester terjadi karena 2 nukleotida yang berdekatan, yang dimana gugus fosfat dari salah satu nukleotida ini dihubungkan dengan gula pentosa dari nukleotida lainnya melalui atom karbon nomor 5 atau 5 primer. Kalau berdasarkan dari gambar di samping, ikatan fosfodiester ini yang diberi lingkaran warna biru. Untuk macam-macam DNA sendiri memiliki 3 macam, yaitu DNA A, B, dan Z. Nah, yang sering kita ketemu ini adalah DNA B. Untuk DNA A ini merupakan versi pendeknya DNA B, karena DNA A ini merupakan model DNA B yang dikompres, sedangkan DNA Z ini memiliki
DNA yang lebih panjang daripada DNA B, karena DNA Z ini merupakan versi DNA B yang diregangkan. Untuk lebih spesifiknya lagi, kita bisa lihat tabel di bawah ini untuk macam-macam DNA. Untuk tipe helixnya BDNA ini termasuk tangan kanan, sedangkan ADNA ini tangan kanan juga, tapi untuk ZDNA ini termasuk tangan kiri. Dan untuk diameternya diameter helixnya ini BDNA ini memiliki diameter 2,37 nanometer, sedangkan ADNA ini termasuk sekitar 2,55 nanometer, dan sedangkan ZDNA ini sekitar 1,84 nanometer. Untuk jarak antar per base pairnya ini untuk BDNA ini sekitar 0,34 nanometer, untuk ADNA itu sekitar 0,29 nanometer, dan untuk ZDNA ini termasuk sekitar 0,37 nanometer. Untuk jarak perputaran penuhnya untuk BDNA ini sekitar 3,4 nanometer, dan ADNA ini sekitar 3,2 nanometer, dan ZDNA ini sekitar 4,5 nanometer. Untuk BDNA ini perputarannya adalah 10 nukleotida per turn, dan ADNA ini 11 nukleotida per turn, dan ZDNA ini termasuk sekitar 12 nukleotida per turn. Untuk topologi alur mayornya, BDNA ini lebar dan dalam, sedangkan ADNA ini sempit dan dalam, sedangkan ZDNA ini datar. Untuk topologi alur minornya, BDNA ini sempit tapi dangkal, untuk ADNA ini luas dan dangkal, untuk ZDNA ini sempit tapi dalam. RNA atau ribonucleic acid merupakan senyawa biopolimer yang biasanya berfungsi untuk mengkode, mendekode, meregulasi, dan mengekspresi gen. Nah, RNA ini terdiri dari satu unting polinukleotida yang sehingga membuat RNA ini memiliki bentuk single helix atau helix ganda, dan RNA ini memiliki ukuran lebih pendek daripada DNA. Secara struktural, RNA ini mirip dengan DNA, yang dimana nukleotidanya terdiri dari 3 komponen, yaitu 1 gugus gula pentosa, 1 gugus fosfat, dan 1 gugus basa nitrogen. Untuk gula pentosanya, RNA ini berupa gula ribosa, sedangkan untuk basa nitrogennya ini terdiri dari 2 komponen, yaitu purin dan pirimidin. Untuk purin ini terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari sitosin dan urasil, di mana urasil ini adalah pengganti timin pada DNA. Macam-macam RNA dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah RNA duta atau messenger RNA atau yang biasa kita kenal mRNA. Yang kedua adalah RNA transfer atau tRNA, dan yang ketiga adalah RNA ribosom atau RNA. RNA duta atau dalam bahasa Inggrisnya adalah messenger RNA, atau yang biasa kita kenal adalah mRNA. mRNA ini merupakan asam nukleat yang berbentuk pita tunggal dan merupakan RNA terbesar dan terpanjang yang bertindak sebagai cetakan pembentuk polipeptida. Fungsi utama mRNA ini adalah membawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom. RNA transfer atau tRNA merupakan RNA yang terpendek dan bertindak sebagai penerjemah kodon dari mRNA. Selain itu, RNA ini berfungsi sebagai mengikat asam-asam amino yang akan disusun menjadi protein dan mengikatnya dan mengangkutnya ke ribosom. Pada tRNA ini terdapat bagian yang berhubungan dengan kodon yang disebut antikodon dan bagian yang berfungsi sebagai pengikat asam amino. RNA ribosom atau rRNA merupakan RNA yang jumlahnya banyak dan
termasuk penyusun ribosom. RNA ini berupa pita tunggal, tidak bercabang, dan fleksibel. Lebih dari 80% RNA yang kita temui ini merupakan rRNA. Untuk perbedaan DNA dan RNA bisa kita lihat dari tabel di bawah berikut. Berdasarkan rantai polinukleotidanya, DNA ini memiliki untai ganda dan ukuran yang panjang, sedangkan RNA rantai polinukleotidanya ini dia memiliki untai tunggal atau single helix dan memiliki ukuran yang pendek. Lalu berdasarkan letaknya, DNA ini bisa kita temui di inti sel, mitokondria, dan kloroplas. Sedangkan RNA ini bisa kita temui di inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Lalu berdasarkan gula pentosanya, DNA ini terdiri dari deoksiribosa, sedangkan RNA ini gula pentosanya adalah ribosa. Lalu untuk perbedaan DNA dan RNA itu yaitu basa nitrogennya. Untuk DNA pada pirimidinnya terdiri dari sitosin dan timin, sedangkan RNA pirimidinnya ini terdiri dari sitosin dan urasil. Lalu berdasarkan kadarnya, DNA ini tetap dan tidak dipengaruhi oleh sintesis protein, sedangkan RNA ini kadarnya tidak tetap dan dia juga dipengaruhi oleh sintesis protein. Lalu berdasarkan fungsinya, DNA ini sebagai materi genetik dan sintesis protein. Namun untuk RNA, fungsinya dia hanya sebagai sintesis protein saja. Dogma sentral ini menjelaskan proses dan perubahan dari gen menjadi DNA menjadi RNA menjadi protein. Dogma ini biasanya menjelaskan bagaimana cara proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di berbagai tahap metabolisme dalam tubuh suatu organisme. Dogma sentral ini menjelaskan proses dan perubahan dari gen menjadi DNA menjadi RNA menjadi protein. Dogma ini biasanya menjelaskan bagaimana cara proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di berbagai tahap metabolisme dalam tubuh suatu organisme. Yang pertama ada proses replikasi. Replikasi adalah proses penggandaan rantai ganda DNA dengan memanfaatkan enzim DNA polimerase yang membantu pembentukan ikatan antara nukleotida penyusun polimer DNA. Untuk prosesnya, mari kita perhatikan gambar di bawah berikut. Langkah pertama dalam replikasi DNA adalah memisahkan satu helai nukleotida menjadi dua helai. Hal ini dilakukan oleh enzim helikase dan nantinya akan menghasilkan garpu replikasi. Untaian yang dipisahkan tadi nantinya akan masing-masing diberikan template untuk menciptakan untai baru DNA. Enzim yang bernama enzim primase akan membentuk RNA pendek yang disebut RNA primer yang menandai titik awal untuk pembuatan untai baru DNA. Enzim DNA polimerase ini nantinya akan mengikat primer dan akan membuat untai baru DNA. DNA polimerase hanya dapat menambahkan basa DNA dalam satu arah, yaitu dari ujung 5' ke ujung 3' satu persatu di leading strands. Sedangkan untai lain dari leading strands tidak bisa dibuat dengan cara terus-menerus. Hal ini karena berlawanan arah DNA polimerase. Karena itu hanya dapat membuat alur ini dalam serangkaian potongan kecil yang disebut fragmen Okazaki. DNA polimerase nantinya menambahkan deretan basa DNA dari 5' ke arah 3'. Nanti fragmen Okazaki lainnya kemudian dibuat dan proses ini diulang lagi. Setelah DNA baru telah dibuat, enzim eksonuklease nanti menghapus semua primer RNA dari kedua untai DNA.
Enzim DNA polimerase yang lain kemudian mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh DNA. Setelah itu, DNA ligase menyambung fragmen Okazaki untuk terus membentuk untai ganda. Lalu, proses selanjutnya adalah transkripsi. Transkripsi merupakan proses perubahan DNA menjadi RNA dengan bantuan RNA polimerase. Hasil dari proses transkripsi ini berupa RNA messenger atau mRNA. Transkripsi ini dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Untuk inisiasi ini, RNA polimerase akan menempel pada bagian DNA yang diikat oleh promotor. Strand yang akan menjadi cetakan adalah rantai antisense, sedangkan rantai sense tidak akan mengalami proses transkripsi. Dari lokasi inilah transkripsi akan berlangsung dan cetakan RNA dibuat. Yang kedua adalah elongasi. Proses elongasi ini membutuhkan beberapa jenis faktor transkripsi. Pada proses ini akan terjadi pemanjangan hasil transkripsi DNA. Yang ketiga adalah terminasi. Transkripsi akan berakhir bila RNA polimerase bertemu dengan terminator yang menyebabkan lepasnya RNA polimerase dari rantai antisense DNA. Yang kedua adalah proses translasi. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Translasi ini biasanya terjadi di dalam sitoplasma. Untuk tahap di translasi ini dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi. Untuk tahap inisiasi ini, ribosom nantinya akan menempel pada mRNA pada daerah yang spesifik. Ribosom mempunyai 2 situs penempelan untuk tRNA, yaitu situs P atau peptidil dan situs A aminoasil. Bila mana ribosom ini bertemu dengan kodon awal yaitu AUG pada mRNA, maka tRNA yang membawa metionin akan masuk ke dalam situs P di dalam ribosom, dan ribosom akan membaca kodon di sebelahnya yang ada di bawahnya. Sesuai dengan kodenya, tRNA yang membawa asam amino tertentu akan memasuki situs A. Yang kedua adalah proses elongasi atau proses pemanjangan. Proses ini dimulai bila mana ribosom bergerak ke bawah ke arah 3' tRNA yang tadinya berada pada situs P akan keluar dari kompleks ribosom mRNA sambil memindahkan asam amino yang dibawanya kepada tRNA yang berada pada situs P yang tadinya itu berada pada situs A. Pada saat yang bersamaan, situs A ini menjadi kosong. Situs yang kosong ini nantinya akan diisi oleh tRNA yang membawa asam amino tertentu. Bila mana ribosom ini bergerak lagi ke bawah sambil membaca kodon berikutnya, tRNA yang berada pada situs P keluar dari situs tersebut sambil memindahkan polipeptida yang sedang tumbuh yang dibawanya kepada asam amino yang dibawa oleh tRNA. Yang saat itu tRNA ini berada pada situs P yang berasal dari situs A. Situs A ini nanti akan diisi oleh tRNA yang baru lagi. Ribosom ini akan bergerak terus dengan arah 5' ke arah 3' sepanjang mRNA sambil merangkaikan asam amino. Yang ketiga adalah proses terminasi. Proses terminasi atau proses penyelesaian ini ditandai bila ribosom bertemu dengan kodon akhir, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Pada saat ini tidak satupun asam amino yang dirangkaikan sehingga proses sintesis protein berakhir. Ribosom kemudian berpisah dari mRNA dan terurai menjadi 2 subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Selama proses translasi ini, subunit kecil ini akan menempel pada mRNA, sedangkan subunit besar berperan sebagai tempat tRNA, yaitu situs P dan situs A. Sekian dari materi saya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.